Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairiyah. Saya dari program studi pendidikan ekonomi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi keadilan di dalam etika bisnis. Apa itu ekonomi keadilan? Ekonomi sebagai ilmu didefinisikan sebagai studi tentang cara bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksikan komoditas-komoditas yang berharga dan mendistribusikan di antara orang-orang yang berbeda. Sedangkan keadilan berasal dari kata adil yang berarti sama rata. Hubungan antara ekonomi dan keadilan terjalin hubungan erat dikarenakan dua-duanya berasal dari sumber daya yang sama, yaitu masalah kelangkaan. Kelangkaan adalah asal-usul dari ekonomi dalam dua arti, tentang barang yang melimpah ruah dan tidak menimbulkan masalah ekonomi, dan tentang barang yang tidak melimpah ruah namun menimbulkan masalah ekonomi. 3 ciri khas penanda keadilan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keadilan tertuju pada orang lain. Yang kedua, keadilan harus ditegakkan. Yang ketiga, keadilan menuntut persamaan. Jenis-jenis keadilan. Yang pertama, pembagian klasik. Pembagian klasik terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada keadilan umum, keadilan distributif, dan keadilan komutatif. Yang kedua, pembagian pengarang modern. Pembagian pengarang modern terbagi menjadi 4. Yang pertama, keadilan distributif. Yang kedua, keadilan retributif. Yang ketiga, keadilan kompensatoris. Yang keempat, keadilan individual dan keadilan sosial. Dalam etika modern, ada 2 macam prinsip untuk keadilan distributif. Yang pertama ada prinsip formal, yang kedua prinsip material. Selanjutnya, keadilan ekonomis. Keadilan memegang peranan penting dalam konteks ekonomi dan bisnis karena menyangkut barang yang diincar banyak orang untuk dimiliki atau dipakai. Hakikat keadilan, Celsius atau orang Romawi kuno menggambarkan keadilan dengan singkat sebagai to give everybody his own, atau memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Keadilan distributif terwujud kalau diberikan kepada setiap orang sesuai dengan yang pertama bagian yang sama, kedua kebutuhan, yang ketiga hak, keempat usaha, kelima kontribusi kepada masyarakat, dan keenam adalah jasa. Selanjutnya ada teori keadilan berdasarkan prinsip material. Yang pertama ada teori egalitarianisme. Yang kedua teori sosialistis. Yang ketiga teori liberalistis. Untuk prinsip formal yaitu bahwa kasus-kasus yang sama harus diperlakukan dengan cara yang sama, dan kasus-kasus yang berbeda caranya juga berbeda-beda. Untuk prinsip material yaitu bahwa setiap kasus itu harus dibedakan berdasarkan materi dari kasus tersebut. Teori egalitarianisme. Yang pertama, membagi adil berarti membagi sama rata. Yang kedua, setiap orang memperoleh hak yang sama atas segala sesuatu. Yang ketiga, hal ini dapat diterapkan dalam bidang hukum. Yang keempat, selain itu juga diterapkan dalam pemilihan umum, yaitu one person, one vote, atau satu orang hanya boleh memiliki satu suara atau pilihan. Yang kedua, teori sosialistis. Pertama, mendasarkan pada prinsip kebutuhan. Yang kedua, keadilan adalah memberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, namun dalam pemberian kebutuhan tersebut harus juga sesuai dan kemampuan dari si pemberi. Yang keempat, diterapkan dalam perusahaan bahwa setiap perusahaan wajib memberikan hak sesuai dengan kebutuhan karyawan, namun juga sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya ada teori liberalistis. Yang pertama, keadilan dalam pembagian berdasarkan atas usaha dari masing-masing. Yang kedua, setiap orang berhak atas setiap usaha yang telah dilakukannya. Yang ketiga, setiap individu berhak mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya sesuai dengan usaha yang telah mereka lakukan. Jadi tadi adalah sekilas pemaparan saya tentang ekonomi keadilan di dalam etika bisnis.
Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.